So tonight we are into the last session of Romans chapter 11. Malam ini sesi terakhir yaitu bagian ketiga Roma pasal 11. And we are looking at the topic about God's chosen people. Dan ya sudah tahu kalau bagi yang sudah ikut sesi pertama dan 2, 3 sesi ini tentang umat pilihan Tuhan. Why are the Jewish people so hated by so many people? Kenapa sih orang Yahudi kok di mana-mana sepertinya dibenci orang-orang? Let us continue to look more in depth. Ayo sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi karena malam ini sesi terakhir. Let us understand a little bit more about replacement theology. Ya, kita harus sangat jelas, lebih detail asal muasal teologi penggantian. Hilary of Poitiers in AD 291 to 371, he wrote, "Jews are a perverse people, accursed by God forever." Salah satu pakar teolog yang namanya Hilary itu ada setelah Masehi sekitar tahun 291 sampai 371. Dia menulis sebuah buku dan judulnya begini, Orang Yahudi adalah bangsa sesat yang dikutuk oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Another theologian, Gregory of Nyssa, died in AD 394. He is the bishop of Cappadocia and he wrote this, "The Jews are a brood of vipers, haters of goodness." Satu lagi yang namanya Gregory dan dia juga adalah uskup dari Kappadosia. Dia menulis satu buku dan berkata orang-orang Yahudi adalah keturunan ular beludak, pembenci segala kebaikan. Yes, my friends, many of these people that we are reading about now, they are Christian theologians. Iya, saudara, ini nama-nama yang kita sebut, mereka adalah para ahli teolog Kristen. They are religious leaders. Dan mereka juga adalah tokoh-tokoh pemuka agama Kristen. And we can see that they are filled with so much hatred towards the Jewish Tetapi people. dari apa yang mereka tulis, kita tahu mereka sangat membenci bangsa Yahudi. Another person, Jerome, in AD 347 to 407, he describes the Jews as serpents that are wearing the image of Judas, and their psalms and prayers are the braying of donkeys. Jadi lanjut ke setelah Masehi 347 sampai sekitar 407 ada yang namanya Jerome yang dia menggambarkan orang Yahudi ibaratnya seperti ular. Ya, ular dan mirip seperti Yudas. Inilah yang dia katakan. And another one, very famous theologian and teacher, Augustine, in 354 to 430 AD, he asserted that the Jews deserved death, but were destined to wander the earth to witness the victory of the church over the synagogue. Satu lagi yang cukup terkenal dan orang sering mendengar bukunya ataupun namanya adalah Agustin, itu sekitar setelah Masehi 354 sampai 430 tahun ya. Dia menegaskan bahwa orang-orang Yahudi semua mereka pantas mati dan mereka sudah ditakdirkan untuk mengembara di muka bumi ini untuk menyaksikan keberhasilan, kesuksesan dan kemakmuran gereja yang sudah digantikan. Dulunya sinagoga, sekarang gereja. So even as early as 354 AD, we see that there are Christian teachers, philosophers, theologians, and even until today, there are Christian pastors that teach the blessings of the Jews will come to us, the Gentile church. Jadi lihat ya, ini ada hubungannya dengan saudara sekarang. Karena bukan cuma sekarang, sudah dimulai dari setelah Masehi sekitar 354 tahun ya sampai 430 itu sudah dimulai orang-orang mengajarkan, teolog mengajarkan, pendeta mengajarkan, pengajar mengajarkan semua tentang teologi penggantian, yaitu orang Yahudi sudah terlupakan, sudah diganti, gereja zaman sekarang lah yang menggantikan sinagoga. I'm sure even in Indonesia, in the US, even in Singapore, you hear many of these charismatic and evangelical pastors teaching about how
the blessing of the Jews shall come to us, the Gentile church. Saya percaya saudara, terutama yang bergereja di karismatik, tentulah engkau telah pernah mendengar berkat-berkat untuk bangsa Israel sekarang sudah menjadi bagian dari gereja dan umat-umatnya. You see, my friends, they Bisa all melihat want the saudara, blessing. semua menginginkan berkat yang khusus diberikan kepada bangsa Israel. But none of them are brave enough to pay the price and the sacrifice. Tetapi mereka yang menginginkan penggantian ini cuman menginginkan berkatnya tanpa mau membayar harganya. So they are only greedy for the blessing, greedy for the money. Jadi mereka fokusnya, bidikannya cuman teologi penggantian agar berkat yang diturunkan oleh orang Israel itu menjadi milik mereka. Tetapi tanpa mengetahui berkat itu termasuk juga harga yang mereka harus bayar. And in 1478, Pope Sixtus IV, they granted the monarchs of Spain, Ferdinand and Isabella, the right to establish a special inquisition in Spain to deal with the baptized Jews who were suspected of remaining faithful to Judaism. And from there you see thousands upon thousands of Jews, they were tortured and burned at the stake by order of the Spanish Inquisition. Pada tahun 147-8, Paus Sixtus yang keempat memberikan hak kepada Raja Spanyol Ferdinand dan Isabella untuk membentuk suatu inkuisisi khusus di Spanyol ya, untuk cuman menanganin orang-orang Yahudi yang dibaptis, yang dicurigai tetap setia kepada Yudaisme. Ribuan orang Yahudi pada saat itu disiksa, dibakar di tiang pancang. Many of the Jewish people back then, they were forced to be baptized into the Catholic faith. Pada saat itu banyak sekali ribuan orang Yahudi dipaksa untuk masuk ke agama Katolik. Many of them died Banyak sekali mati because they refused to become Catholic. karena mereka menolak menjadi Katolik. In 1492, King Ferdinand decided that all Spanish Jews should be banned from Spain. He was feared that Jews were a danger to the Catholic Church, and approximately 300,000 Jews were forced to either convert to Catholicism or leave Spain in the name of hatred. Many Jews were tortured and killed during the Spanish Inquisition. Sekitar tahun 1492, Raja Ferdinand memutuskan bahwa semua orang Yahudi yang ada di Spanyol dilarang masuk ke Spanyol. Sebab mereka khawatir orang-orang Yahudi merupakan bahaya, suatu ancaman bagi gereja Katolik. Di saat itu 300.000 orang Yahudi dipaksa. You harus masuk menjadi Katolik. Kalau tidak, engkau harus keluar dari negara Spanyol atas nama kebencian. Di saat itu, di tahun itu pula banyak orang Yahudi disiksa, dibunuh. Is that hatred still present today? Apakah kebencian semacam ini masih berlaku sampai hari ini? You can read in the media, in the press, how Spain feels about Israel. Kalau saudara baca di koran ataupun di sosial media, saudara akan ketemukan cara Spanyol bagaimana mereka menanggapi orang-orang Israel. Next one, the most famous one, November 1483 to February 1546. Yang berikut ini yang paling terkenal, saya rasa pasti semua tahu. Itu ada di sekitar November 1483 sampai Februari 1546. His name is Martin Luther. Namanya Martin Luther. This person, I believe, all the Christian pastors, they know him. Saya percaya semua pendeta Kristen pasti tahu yang satu ini. Why? Because he is the key person that initiated the Protestant Reformation. Karena dia orang pertama, orang yang terpenting yang memprakarsai reformasi
Protestan. So Martin Luther published a book and the title is called The Jews and Their Lies in 1543. Nah, dia menerbitkan satu buku dan buku itu judulnya adalah Kebohongan Orang Yahudi pada tahun 1543. So the purpose of him publishing this book is for the calling for the destruction of synagogues, Jewish schools, and homes, and for the rabbis to be forbidden to preach, and for the stripping of legal protection of Jews on highways, and for the confiscation of their money. He also wrote that the Jews are a base, whoring people, that is, no people of God, and their boast of lineage, circumcision, and law must be accounted as filth. Jadi tujuan dia menulis buku ini bermaksud untuk menghancurkan semua sinagoga, sekolah, dan rumah orang-orang Yahudi. Bagi para rabi Yahudi dilarang untuk berkhotbah. Orang-orang Yahudi kalau ketahuan berkhotbah akan dihukum dan mereka tidak boleh bahkan berjalan di jalan raya. Jadi uang mereka disita. Martin Luther juga menulis bahwa orang-orang Yahudi adalah bangsa yang terhina. Mereka ibaratnya pelacur. Artinya tidak ada umat Tuhan yang harus bangga terhadap orang Yahudi dan garis keturunan mereka. Sebab mereka dianggap sebagai kotoran. So my friends, do you see the consequences of hatred? Saudara-saudari, lihatlah akibat dari suatu kebencian. As I've already shared in session 2, during World War II, because Hitler learned what Martin Luther taught him. Sudah saya bagikan di sesi yang lalu ya, Hitler belajar dari apa yang diajarkan Martin Luther kepada dia. Because of that hatred that is instilled in Hitler's heart. Dan karena kebencian yang ditaruh di dalam hati Hitler, more than 5 million Jews have to die. Lebih dari 5 juta orang Yahudi dibunuh mati. So right here, right now, as Protestant Christians, jadi sekarang Anda dan aku adalah Kristen Protestan. all of us who proclaim to be Protestant Christians, dan bagi setiap kita yang mengaku kita adalah Kristen Protestan, should we also obey Luther's instruction to start hating the Jews? apakah kita juga mau menerima apa yang diajarkan Martin Luther untuk membenci orang-orang Yahudi? Should we also begin to disregard the lineage of Christ, our Messiah, that is descending from Abraham to David and going all the way to Mary and Joseph? Apakah kita juga harus mengabaikan keturunan yang ditentukan oleh Tuhan kepada Kristus Mesia dari Abraham ke Daud dan setelah itu menuju ke Maria dan Yusuf? Should we also obey Martin Luther and discard the Old Testament law and consider it as filth or non-existent because Martin Luther, the founding father of the Protestant Christians, taught us to do so? Apakah kita juga harus mengikuti pengajaran Martin Luther sebab dia adalah bapa pertama dari Protestan yang mengajarkan ya udahlah meniadakan perjanjian lama. Perjanjian lama sudah tidak berlaku sebab kita sudah tidak ada di dalam hukum. So now do you understand why even today there are many evangelical churches, charismatic churches teaching that there is no more law? Oleh karena itu saudara udah ngerti belum? Ini kenapa sekarang saudara diajarkan saudara tidak ada lagi di bawah hukum. Asal usul akarnya dari mana? Pengajaran apa yang sedang saudara tanpa sadar, tanpa ketahui menganut dan menerimanya? All is forgiven. Semua deh udah diampunin deh. You're under grace. Engkau di dalam kasih karunia dah. Old Testament law has no controlling factor in our life. Perjanjian lama sudah tidak berlaku di dalam kehidupanmu.
So my friends, Saudara-saudariku, what do we do? apa yang harus engkau lakukan dan aku lakukan? As we become more and more aware about the history of anti-Semitism, Sewaktu kita makin sadar, makin belajar banyak sejarah tentang yang namanya penggantian teologi atau antisemitisme. from Catholics to Protestant Christians, to kings, the royalties, to politicians, to scholars and reputable theologians, we begin to wonder, how is it possible for all these Christians to teach the world to hate the Jews and totally disregard what Yahweh wrote in Scripture? Coba saudara bayangkan ya, betapa aneh kita yang memanggil diri kita umat Kristus yang harus taat kepada firman Tuhan, tetapi awal mulai dari Katolik, setelah itu Kristen Protestan, dan semua raja-raja bangsawan atau politisi atau orang-orang pintar cendekiawan ataupun teolog terkemuka. Kita mulai harus bertanya-tanya, bagaimana mungkin umat Kristen yang jelas-jelas mengerti firman Tuhan bisa mengajarkan orang-orang dan dunia membenci orang Yahudi yang sama sekali mengabaikan apa yang tertulis di Alkitab oleh Tuhan kita. Many of these Protestant Christian scholars and theologians, Catholic popes and priests, politicians, governments, they tell you to hate the Jews. Sebab banyak sekali sampai hari ini, mau itu Katolik, mau itu Kristen Protestan, mau itu orang-orang pintar cendekiawan dan bahkan teolog terkemuka, pengajaran mereka adalah tentang kita harus membenci orang-orang Yahudi. The evidence is written in the pages of history. Buktinya semua jelas ada di buku-buku sejarah jikalau saudara mau cari tahu lebih dalam dan mau membacanya. I'm not falsely accusing these people. Saya tidak menuduh orang-orang ini, semua ada buktinya, saudara bisa belajar dari sejarah. Now let us look at what is the truth that is written in Scripture. Ayo sama-sama kita pelajari apa sih kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Let us begin with Genesis chapter 17 verse 7 to 11. Ayo sama-sama kita mulai Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 11. God says, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your descendants after you. Verse 8, I will give to you and to your descendants after you the land in which you are a stranger, moving from place to place, or the land of Canaan, as an everlasting possession of property, and I will be their God. Verse 9, further, God said to Abraham, as for you, your part of the agreement, you shall keep and faithfully obey the terms of my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. Verse 10, this is the sign of my covenant, which you shall keep and faithfully obey between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised. Verse 11, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be the sign, the symbol, the memorial of the covenant between me and you. Lihat saudara, apa yang dikatakan para teolog dan apa yang dikatakan firman Tuhan yang sangatlah berbeda. Firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan kamu dan keturunanmu, turun-temurun, untuk suatu perjanjian yang kekal, untuk menjadi Tuhan bagimu dan bagi keturunanmu. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah di mana kamu menjadi orang asing, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seluruh tanah Kanaan sebagai milik harta yang kekal. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman kepada Abraham, dengar baik-baik, dan kamu, bagianmu dalam perjanjianmu adalah kamu harus menepati
dan dengan setia menaati ketentuan-ketentuanku. Kamu dan keturunanmu dari generasi ke generasi. Inilah tanda perjanjianku yang harus kamu pegang dan taati dengan setia antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat dan daging katanmu harus disunat, dan itu harus menjadi tanda lambang peringatan perjanjian antara aku dan kamu. Yes, my friends. Iya, saudara. When God said to Abraham, Sewaktu Tuhan berkata kepada Abraham, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you. aku yang akan mengadakan sebuah perjanjian di antara aku dan kamu dan keturunanmu setelah kamu. This covenant will be established throughout their generations for an everlasting covenant. Dikatakan perjanjian ini akan turun dari generasi ke generasi berikutnya. Which part about everlasting the theologians don't Di understand? sini dikatakan dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Kata-kata begitu sederhana, selama-lamanya. Kok para terkemuka teolog nggak ngerti? For me as a simple Christian, I understand everlasting means forever. Buat aku, sebagai orang yang sederhana, aku mengerti kata-kata selama-lamanya, artinya selama-lamanya. The covenant has no end. Dan perjanjian ini tidak akan diabaikan atau diputuskan. God says in this everlasting covenant, He will be a God to the Jewish people. Tuhan berkata di perjanjian ini dia akan menjadi Tuhan bangsa Israel. And to all the descendants after Abraham. Dan semua keturunan dari Abraham. So as a simple Christian, after reading this passage in scripture, we are convinced God will keep His promise to the nation of Israel. Jadi cuman berdasarkan satu ayat ini, setiap kita seharusnya udah sangat ngerti dan sangat jelas Tuhan pasti akan menepati janjinya terhadap umat Israel sampai selama-lamanya. Augustine and all the other theologians, even Martin Luther says, hate the Jews. Sedangkan para pakar teolog seperti Agustin dan bahkan Martin Luther mengajarkan setiap Kristen, setiap orang harus membenci orang Yahudi. God says, I Tuhan will not berkata, forsake Israel. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan, aku tidak akan mengabaikan Israel. God says, I will always be the God of the Jews because He will honor His part of the covenant. Tuhan berkata dia akan selalu menjadi Tuhan orang-orang Yahudi, sebab itulah perjanjian yang akan dia hormati. And we must also take note that this covenant includes all the land of Canaan that is given to the Jews as an everlasting possession of property. Jadi kita juga harus mengerti janji tersebut mencakup seluruh tanah Kanaan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi sebagai milik abadi mereka. So my friends, have you ever wondered why, no matter how much hatred is directed at Israel and the Jewish people by the world or by the media today, God assures us in Scripture His everlasting covenant with His chosen people is still very much intact by the sign of circumcision. Jadi saudara, pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa tidak peduli seberapa besar kebencian orang-orang dan negara-negara lain yang ditunjukkan kepada Israel dan orang-orang Yahudi, mau itu di media atau benar-benaran menyerang orang Yahudi, tetap Tuhan meyakinkan dalam kitab suci perjanjiannya terhadap umat-umat pilihannya adalah kekal selamanya, tetap berlaku. Martin Luther tells everyone to consider the circumcision of the Jews to be something filthy as garbage. Martin Luther mengajarkan orang-orang melihat perjanjian di antara Tuhan dengan orang-orang Yahudi itu dengan melambangkan sunat adalah suatu hal yang sangat menjijikkan. But God says to the Jewish people and the world
that this act of circumcision is the sign of our everlasting covenant. Tetapi Tuhan jelas-jelas berkata kepada orang-orang Yahudi, lambang sunat ini adalah perjanjian di antara engkau dan aku yang untuk selama-lamanya abadi. Even the land that they are living in today is rightfully given to them by God as an everlasting possession. Bahkan tanah, yaitu Kanaan yang diberikan kepada mereka adalah sebuah lambang kekekalan atas perjanjian ini. And no matter how much the press and even those governing bodies, they constantly persecute and they vilify the Jews, Yahweh insists in writing, He will never forsake or abandon the Jewish people. Dan mau gimana pun sosial media ataupun koran-koran menjelek-jelekkan orang Israel, apapun yang terjadi, saudara bisa melihat tanah itu tetaplah miliknya orang Israel yang tidak bisa digantikan. What do we say as Christians? Apa yang harus kita tanggap sebagai seorang Kristen? What do we say as children of God? Apa yang seharusnya kita tanggap sebagai anak Tuhan? Do you still say hate the Jews? Apakah saudara-saudari masih mau mengikut-ngikut dan berkata engkau juga menolak dan membenci orang Yahudi? Romans chapter 11 verse 25 to 29. Lest you be self-opinionated, which is wise in your own conceits. I do not want you to miss this hidden truth and mystery, brethren. A hardening insensibility has temporarily befallen a part of Israel to last until the full number of the gathering of the Gentiles has come in. Verse 26. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. Verse 27. And this will be my covenant, my agreement with them, when I shall take away their sins. Verse 28. From the point of view of the gospel, the good news, they, the Jews, at present are enemies of God, which is for your advantage and benefit. But from the point of view of God's choice, of election, of divine selection, they are still the beloved who are dear to Him for the sake of their forefathers. Verse 29. For God's gift and His call are irrevocable. He never withdraws them when once they are given, and He does not change His mind about those to whom He gives His grace or to whom He sends His call. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 29. Jangan sampai kamu terlalu mementingkan diri sendiri, bijaksana dalam kesombonganmu sendiri. Aku tidak ingin kamu melewatkan kebenaran dan misteri yang tersembunyi ini. Saudara-saudara, suatu pengerasan, ketidakpekaan telah sementara, ya dengar baik-baik, sementara menimpa sebagian Israel sampai jumlah penuh yang dikumpulkan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi telah masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, penyelamat akan datang dari Sion. Dia akan membuang kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Dari sudut pandang Injil, yaitu kabar baik, mereka, orang-orang Yahudi saat ini adalah musuh Tuhan yang merupakan keuntungan bagimu. Namun dari sudut pandang pilihan Tuhan, yaitu seleksi ilahi dari Tuhan, mereka tetaplah yang dicintai, tetaplah yang disayanginya demi nenek moyang mereka. Sebab pemberian Tuhan dan panggilannya tidak dapat dibatalkan. Dia tidak pernah menariknya kembali ketika sudah diberikan. Dan dia tidak pernah berubah pikiran terhadap orang-orang yang kepadanya dia beri rahmat atau kepada siapa dia mengutus panggilannya. So it is very clearly written in scripture. Udah sangat-sangat jelas tertulis di Alkitab. A hardening insensibility has temporarily fallen upon
a part of Israel. Di sini dikatakan pengerasan, ketidakpekaan sementara. Lihat baik-baik garis besarnya, sementara menimpa sebagian dari Israel. Until the full number of the ingathering of the Gentiles has come in. Pengerasan sementara ini akan terjadi sampai bangsa-bangsa semua yang lain masuk. Who is the one that caused this to happen? Siapa yang menyebabkan ini terjadi? Pengerasan ini terjadi? The Bible says it's God. Firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri. So the Jews at present are enemies of God. Nah, sekarang ya dikatakan orang-orang Yahudi adalah musuhnya Tuhan kan? They are temporarily made to become enemies of God. Tetapi lihat baik-baik saudara, ini cuma sementara doang mereka menjadi musuhnya Tuhan. Demi untuk siapa? Why are they made the enemies of God? Kenapa mereka menjadi musuhnya Tuhan? Untuk is- siapa? For the advantage and the benefit of the Gentiles. Untuk keuntungan orang-orang bukan Yahudi. It is for you and me. Ya, seperti engkau dan aku. But from the point of God's view, Tetapi di sudut pandang Tuhan, they are still God's choice of election, of divine selection. mereka tetaplah adalah pilihan Tuhan yang sudah dipilih secara ilahi. Even as they are temporarily God's enemies. Bahkan pada saat mereka sementara menjadi musuh Tuhan, itu sudah diterapkan oleh Tuhan sendiri. That is made so by God for our sake. Agar engkau dan aku mendapatkan keuntungan Injil atas penolakan mereka. The Bible says they are still His chosen people. Firman Tuhan berkata mereka masih tetaplah umat pilihan Tuhan. They are still the beloved of God. Mereka tetaplah yang terkasih bagi Tuhan. It is an everlasting covenant. Dan ini adalah janji yang abadi, yang kekal dan selama-lamanya. So my friends, now that everything is clearly explained in Scripture, Saudara-saudari, sekarang sudah cukup jelas ya. Kita sudah paparkan semua yang tertulis di Alkitab. please consider this. Tolong pertimbangkan yang satu ini. Should we join the world and the different political factions to collectively hate the Jews and continue to persecute them? Maukah saudara sekarang bergabung dengan dunia dan faksi-faksi politik yang berbeda secara kolektif membenci orang-orang Yahudi tanpa mengenal jelas dan belajar jelas sejarahnya? Or should it be sufficient for us as Christians to acknowledge that Yahweh is sovereign? Atau cukup enggak kita sebagai seorang Kristen baca firman Tuhan dan setuju kepada firman Tuhan, ya Tuhan kita Yahweh yang berdaulat atas misteri ini? Should we believe that God is completely in control? Bisa enggak kita percaya Tuhan sendiri yang tahu segalanya dan dia memegang kendali sepenuhnya? It is Yahweh's irrevocable plan to save the Jews. Sebab ini adalah rencana Yahweh Tuhan kita yang tidak dapat dibatalkan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. He will restore the Jews and He will reign over Israel forever. Di firman Tuhan dikatakan dia akan memulihkan orang-orang Yahudi dan dia akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. How do we know that? Caranya gimana kita tahu secara pasti? Let us take a look at Luke chapter 1 verse 30 to 33. Ayo sama-sama kita lihat Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. The angel said to her, which is Mary, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Listen carefully. You will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus or Yeshua. He will be great and eminent and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David." Verse 33. "And he will reign over the house of Jacob," which is Israel, "forever. And of his kingdom there shall be no end." Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab kamu telah mendapat kemurahan Tuhan. Dengarkan baik-baik, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu akan menamai dia
Yesus, dia akan menjadi besar dan terpandang dan akan disebut putra yang maha tinggi, dan Tuhan akan memberikan kepadanya tahta ayahnya Daud, dan dia akan memerintah kaum keturunan Yakub Israel selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. So my friends, Saudara, if you don't understand everything from session 1, 2, and now session 3, dan jikalau saudara masih belum ngerti-ngerti, walau udah 3 sesi, nggak ngerti sesi pertama, nggak ngerti sesi kedua, dan sekarang sesi ketiga pun masih belum ngerti, at least please try to understand this. tolong pastikan engkau ngerti yang satu ini. From Old Testament to New Testament, we are constantly reminded that Yahweh is the God that protects Israel. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan ulang-ulang terus-menerus mengingatkan kita bahwa Yahweh adalah Tuhan yang akan melindungi Israel. It doesn't matter whether we approve or not. Gak peduli kita setuju atau enggak. He is their Savior and He is their Messiah. Kenyataan, Tuhan adalah pelindung orang Israel dan Tuhan adalah penyelamat orang Israel. Even if we don't like it, Bahkan jika engkau nggak suka, it is already decided. udah ditentukan, nggak peduli you suka atau nggak suka. Yahweh has decided. Sebab Yahweh sendiri sudah menentukannya. All Israel shall be saved. Semua orang-orang Israel akan Their diselamatkan. sins will be forgiven. Dan dosa mereka akan diampunin. His assignment for the Jews is for them to suffer for the sake of the Gentiles. Tugas Tuhan untuk orang-orang Yahudi sangat jelas. Mereka harus menderita demi orang-orang yang bukan Yahudi. They must suffer until a certain point where God will restore them according to His glorious splendor through Christ. Mereka harus menderita untuk sementara sampai suatu saat waktu ilahi Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka dan memberikan mereka keagungan dan kemuliaan sesuai dengan penerapannya. So don't have to feel confused anymore. Jadi tolong jangan bingung lagi, apalagi ngikut-ngikut sosial media tanpa jelas. Just tell yourself, even if you don't understand, it is already decided. Katakan kepada dirimu sendiri, jangan kepo, kegau, kekang, biarpun gua nggak ngerti, ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak usah berdebat lah, gua ikut firman Tuhan aja lah. Even if you don't agree and don't approve of it, it is already decided. Sebab mau itu you setuju atau nggak setuju, sudah ditentukan. You and I, Martin Luther, the Pope, we all have no say. Engkau dan aku, bahkan Martin Luther, bahkan Pope, enggak ada wewenang untuk menentukannya. Which part about God has decided, we all don't understand. Kenapa sih kok kita begitu sok pinter, jelas-jelas firman Tuhan berkata sudah diterapkan Tuhan, masih nggak ngerti. Romans 11:30-32. Just as you were once disobedient and rebellious toward God, but now have obtained His mercy through their disobedience. So they also now are being disobedient when you are receiving mercy, that they in turn may one day, through the mercy you are enjoying, also receive mercy, that they may share the mercy which has been shown to you through you as messengers of the gospel to them. For God has consigned, penned up all men to disobedience, only that He may have mercy on them all alike. Sama seperti dahulu kamu tidak taat dan memberontak terhadap Tuhan. Tetapi sekarang kamu memperoleh belas kasihan-Nya karena ketidaktaatan mereka. Demikianlah pula sekarang mereka tidak taat ketika kamu menerima belas kasihan. Sehingga mereka pada gilirannya suatu hari nanti melalui belas kasihan yang kamu nikmati juga menerima belas kasihan, agar mereka dapat berbagi belas kasihan yang telah ditunjukkan kepadamu melaluimu sebagai utusan Injil kepada mereka. Sebab Tuhan telah menahan semua manusia pada kemaksiatan, hanya supaya Dia mengasihani mereka semua.
So my friends, as we continue to learn the truth that is written in scripture, Saudara, pada saat kita terus ya mempelajari kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, let us not be deceived anymore. jangan lagi engkau tertipu. We already know for certain Sejauh yang kita tahu pasti ini, God is the one that caused their hearts to harden and reject Christ in disobedience. sekali lagi diulangkan, Tuhanlah yang membuat hati mereka mengeras dan menolak Kristus. But we also know God did not condemn them. Tapi kita juga tahu Tuhan belum menghakimi atau menghukum mereka. So if God did not condemn the Jews, who are we to condemn the Jadi Jews? jikalau Tuhan aja tidak membenci, tidak menghakimi, tidak menghukum orang Yahudi, siapakah kita begitu sok-sok tahu? So instead of hating the Jews, persecuting them, and pronouncing curses and judgment on them, God instructs all of us, those who say they are the children of God. God instructs all Gentile Christians to become messengers of the gospel to them. Jadi daripada menganiaya mereka, terutama mengutuk mereka, ikut-ikut menghakimi atau menghujat mereka, sebetulnya apa sih yang Tuhan perintahkan kita untuk lakukan? Kita sebagai orang-orang Kristen non-Yahudi diperintahkan untuk membawa Injil kepada mereka. Instead of condemning them, Daripada menghakimi dan menuduh instead mereka, of hating them, daripada membenci mereka. this is the one and only instruction that God gives to all of us that are called the children of God. Satu-satunya yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu We are commanded by law to become messengers of the gospel to the Jewish people. ini loh aturan dan perintah Tuhan yang menyuruh setiap kita yang bukan Yahudi membawa kabar berita baik, yaitu Injil kepada orang-orang Israel. It is very comforting to know that today many Christian churches from the various denominations are doing exactly that. Sangat senang hati dan dikuatkan. Kita tahu banyak gereja Kristen dari berbagai denominasi melakukan hal ini, yaitu membawa Injil ke Israel, membagikan kepada orang Yahudi. Beda ya dengan yang Indo ya, tiap tahun ke Israel tapi di situ cuma baptis di Sungai Yordan, cuma baptis doang. Yes, my friends, going to Israel is not for you to just go shopping. Saudara, begitu suka ke Israel, di sana cuman shopping, cuman baptis di Yordan, nggak tanpa pengertian apapun. It's not for you to go and visit historical tourist sites. Kalian pergi ke Israel, cuman bukan sekedar lihat apapun nggak ngerti. It's not for you to just go there to enjoy the food. Kalian pergi ke sana untuk apa? Untuk menikmati makanannya, atau kalian menganggap ada urapan khusus di Israel? God commands all Christians Tuhan memerintahkan semua Kristen to be messengers of the gospel to the Jews. membawa Injil kepada orang Yahudi, bukan ke sana cuma masukin Instagram doang. So how do we do that? Caranya gimana kita lakukan? First, Yang pertama, we must prove that Jesus is their Messiah according to prophecy in Scripture. yang pertama kita harus buktikan Tuhan adalah penyelamat mereka. We must prove that Jesus, the lineage of Jesus, is from Abraham to David and finally to Mary and to Joseph. Caranya gimana engkau tahu bagaimana memberitakan Injil kepada orang Israel? Engkau harus ngerti sejarah. Kalau enggak, ngapain yuk ke Israel? Caranya engkau harus bisa menjelaskan kepada mereka Yesus adalah keturunan dari Abraham ke Daud dan akhirnya ke Maria dan Yusuf. So the lineage and the genealogy of Christ is so important. Garis keturunan ini, sejarah ini sangatlah penting untuk kalian belajar, bukan cuman sekedar ke Israel tiap tahun nggak ngerti apa-apa, berpikir di sana bisa dapat mukjizat. Why is it so important?
Kenapa sangat penting? Because we must prove that he is not just a carpenter's son. Sebab kita harus tahu membuktikan Yesus bukan cuman sekedar anak seorang tukang kayu yang diberitakan di sana. But what did Martin Luther say? Sebab apa yang dikatakan Martin Luther adalah It is written in his book. ada tertulis di buku Martin Luther. The lineage and genealogy of Jesus is garbage. Martin Luther berkata di bukunya, keturunan Yesus itu adalah keturunan sampah. What does God say? Apa sih yang Tuhan katakan? Hate the Jews? Membenci orang Yahudi? Or use the lineage of Christ to prove that he is their Messiah? Atau belajar tentang keturunan Yesus dan membuktikan kepada orang-orang Yahudi, Yesuslah Mesias bagi mereka. He's not just a carpenter's son. Sebab Yesus bukan sekedar anak tukang kayu yang dipaparkan. So my dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. do you want to obey Martin Luther or do you want to obey God? Saudara mau taat kepada yang ditulis Martin Luther atau saudara mau taat kepada yang ditulis oleh Tuhan sendiri? Yes, I know. He is the founder, the forefather of the Protestant Reformation. Walau dia adalah pendiri reformasi Protestan, So what? tetapi apa yang dia dirikan, tahukah saudara? Pertaining to the Jewish people, he's Yang wrong. ada hubungannya dengan orang Israel, yang ada hubungannya dengan bangsa Israel, Martin Luther telah melakukan kesalahan besar. It is not me that is saying Martin Luther is wrong. Bukan aku ya yang mengatakan Martin Luther salah. It is the word of God that proves that Martin Luther is wrong. Tetapi firman Tuhanlah yang bertolak belakang terhadap semua ajarannya ataupun buku-bukunya yang tentang orang-orang Yahudi. Who am I to judge the forefather, the founder of the Christian Protestant Reformation leader? Siapakah aku untuk menghakimi seorang tokoh agama terkemuka, Bapa yang awal-awal mendirikan Kristen Protestan? Deuteronomy 30 verse 1 to 3. In the Ulangan. future, when you experience all these blessings and curses I have listed for you, and when you are living among the nations to which the Lord your God has exiled you, take to heart all these instructions. If at that time you and your children return to the Lord your God, and if you obey with all your heart and all your soul all the commands I have given you today, then the Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you and gather you back from all the nations where he has scattered you. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Di kemudian hari apabila kamu mengalami segala berkat dan kutuk yang telah kucatat bagimu, dan apabila kamu tinggal di antara bangsa-bangsa kemana kamu diasingkan oleh Tuhan Tuhanmu, maka camkanlah segala sesuatunya instruksi ini. Jika pada saat itu kamu dan anak-anakmu kembali kepada Tuhan Tuhanmu, dan jika kamu menuruti dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan memulihkan nasibmu. Dia akan mengasihani kamu dan mengumpulkan kamu kembali dari segala bangsa di mana dia mencerai-beraikan kamu. There are many promises and assurances written in Scripture. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang tertulis di Alkitab. God will restore the Jewish people. Tuhan akan memulihkan orang-orang Yahudi. God will have mercy on them. Dan Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap mereka. Deuteronomy 34 to 6. Even though
you are banished to the ends of the earth. The Lord your God will gather you from there and bring you back again. The Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors, and you will possess that land again. Then he will make you even more prosperous and numerous than your ancestors. The Lord your God will change your heart and the hearts of all your descendants, so that you will love him with all your heart and soul, and so you may live. Ulangan pasal 30 ayat 4 sampai 6. Sekalipun kamu dibuang ke ujung bumi, Tuhanmu akan mengumpulkan kamu dari sana dan membawa kamu kembali. Tuhanmu akan mengembalikan kamu ke tanah milik nenek moyangmu. Kamu akan memiliki tanah itu kembali. Maka dia akan menjadikanmu lebih makmur dan lebih besar dari nenek moyangmu. Kalau ini di gereja teologi langsung diambil, diklaim-klaim, padahal bukan untuk mereka. Tuhanmu akan mengubah hatimu dan hati seluruh keturunanmu, sehingga kamu akan mencintai dia dengan segenap hati dan jiwamu, sehingga kamu dapat hidup. So as we can see, the nation of Israel today is not established by the efforts and the power of man. Jadi lihat saudara, bangsa Israel sampai hari ini tidak pernah didirikan oleh hasil jeripaya seorang manusia. It is written, the Lord your God will return you to the land that belonged to your ancestors, and you will possess that land. Di sini ditulis, Tuhanmu akan mengembalikan kepadamu tanah ini yang seharusnya milik nenek moyangmu, dan engkau akan mendapatkan tanah itu untuk selama-lamanya. And it is written and has already come to pass. Dan telah tertulis dan telah terjadi. God will make the Jewish nation of Israel even more prosperous and numerous than their ancestors. Tuhan akan membuat bangsa Israel bahkan lebih makmur, lebih besar dari nenek moyang mereka. We see this happening today in Israel. Bukankah saudara sudah melihat ini terjadi di Israel sekarang ini? From nothing, dari nggak punya apa-apa loh, God built the nation of Israel. Tuhan sendiri yang mendirikan bangsa Israel. According to His word, according to His promise, it has come to pass. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya telah terjadi. God said and promised that He will prosper the nation of Israel. Tuhanlah yang berjanji dia akan memakmurkan bangsa Israel. Remember, my friends, this portion of scripture, ingat saudara, porsi dari firman ini, the context of the prosperity and the blessing here, konteks dari kemakmuran yang tercatat di sini is solely reserved for the Jewish people of Israel. Khusus untuk orang-orang Israel, bangsa-bangsa Yahudi. Please do not be tempted to pray this, use it as your prayer and declare the prosperity on yourself. Tolonglah janganlah sesat. Pakai ayat ini declare miliknya bangsa Yahudi jadi milikmu. Show God your faithful heart. Tolonglah tunjukkan kepada Tuhan hatimu yang setia. Show God your obedience. Tolonglah tunjukkan kepada Tuhan hatimu yang mau taat. Stop showing God that you are greedy for money. Berhentilah menunjukkan kepada Tuhan yang enggak itu, yang begitu serakah. Deuteronomy 30 verse 7 to 10. The Lord your God will inflict all these curses on your enemies and on those who hate and persecute you. Then you will again obey the Lord and keep all His commands that I am giving you today. The Lord your God will then make you successful in everything you do. He will give you many children and numerous livestock, and He will cause your fields to produce abundant harvest. For the Lord will again delight in being good to you as He was to your ancestors. The Lord your God will delight in you if you obey His voice and keep the commands and decrees written in this book of instruction. And if you turn to the Lord
your God with all your heart and soul. Ulangan pasal 30 ayat 7 sampai 10. Tuhanmu akan menimpakan segala kutuk ini kepada musuh-musuhmu dan kepada orang-orang yang membenci dan menganiaya kamu. Maka kamu akan kembali menaati Tuhan dan menaati semua perintahnya yang kuberikan kepadamu hari ini. Tuhanmu akan membuat kamu sukses dalam segala hal yang kamu lakukan. Dia akan memberimu banyak anak dan banyak ternak. Dan dia akan membuat ladangmu menghasilkan panen yang melimpah. Karena Tuhan akan senang bersikap baik kepadamu seperti terhadap nenek moyangmu. Tuhanmu akan senang kepadamu jika kamu menuruti perkataannya dan menaati perintah dan ketetapan yang tertulis dalam buku petunjuk ini. Dan jika kamu berpaling kepada Tuhanmu dengan segenap hati dan jiwamu. Martin Luther says, Martin Luther berkata, to ignore and to discard the laws that are given to the Jews. abaikan, buang hukum-hukum Tuhan yang sudah tertulis untuk orang Yahudi. We must consider them as filth, as garbage. Sebab itu semua sampah. These laws of the Jewish people is garbage. Hukum yang tentang begini untuk orang-orang Israel adalah sampah. But God said Tapi Tuhan berkata to the Jewish people, kepada orang-orang Israel, if you obey these laws that I've given to you, jikalau engkau taati perintah yang kuberikan kepadamu I will ini, bless you. aku akan memberkatimu. I will cause you to prosper. Aku akan membuat engkau makmur. This is the condition. Inilah kondisinya. Obey my commands. Taat kepada firman-Nya. Obey my precepts. Taat kepada hukum dan aturannya. There are more than 1,000 New Testament laws that we all must obey. Ya, lebih dari 1.000 hukum Tuhan yang ada di perjanjian baru yang harus kita taatin. Should we also disregard those laws? Apakah kita juga harus ikut-ikutan mengabaikan hukum-hukum itu? Should we consider those as garbage? Saudara tahu kenapa banyak sekali Kristen sesat saat ini karena tidak mengerti firman Tuhan. My friends, no one can oppose the plans and the purpose of God. Tidak ada seorang pun yang bisa meniadakan, mengabaikan perintah dan rancangan Tuhan. It is written, Telah tertulis. God will inflict curses upon all the enemies of the Jewish people. Tuhan akan mengutuk semua orang yang memusuhi atau mengutuk orang-orang Israel. Yes, Iya, it's a promise. itu janji Tuhan, saudara. And we know God is a promise keeper. Dan kita tahu Tuhan setia terhadap janjinya. Jangan sembarangan ikut-ikutan. So all these theologians, religious leaders like Martin Luther, the Pope, world leaders like Hitler, and even all the individuals and even terrorist groups that hate them and persecute them will be cursed by Yahweh. Jadi dengarlah, orang-orang tidak peduli para tokoh agama terkemuka atau seperti Martin Luther atau Pope ataupun pemimpin-pemimpin dunia seperti Hitler ataupun perorangan ataupun ada teroris grup yang membenci orang Yahudi. Tuhan berjanji, aku akan mengutuk mereka. Everyone that hates the Jews, Semua orang yang membenci orang Yahudi. God said, Tuhan berkata, I will curse you. aku akan mengutukmu. This is a fact that none of us can Ini change. kenyataan yang engkau dan aku gak bisa ubah loh. So you decide, You harus memilih. do you want to hate them and curse them? Engkau mau memilih ikut-ikutan, membenci mereka. Do you want to continue to persecute the beloved people of God? Engkau mau terus-menerus menuduh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biji matanya Tuhan. Romans 11:33-36. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unfathomable, inscrutable, unsearchable are His judgments, His decisions, and how untraceable, mysterious, undiscoverable are His ways, His methods, His paths. For who has known the mind of the Lord, and who has understood His thoughts? Or who has ever been His counselor? Or who has first given God anything that He might be paid back, or that He could claim a recompense? For from Him, and through Him, and to Him
are all things. For all things originate with him and come from him. All things live through him, and all things center in and tend to consummate and to end in him. To him be glory forever. Amen. So be it. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Betapa tak terduga, tidak dapat dipahami, tidak dapat diselidiki penilaian-penilaiannya, keputusan-keputusannya, dan betapa tidak dapat dilacak, misterius, tidak dapat ditemukan jalan-jalannya atau metodenya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan siapakah yang memahami pemikirannya? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang mula-mula memberikan sesuatu kepada Tuhan agar ia mendapat imbalan atau menuntut imbalan? Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan kepada Dia. Karena segala sesuatu berasal dari Dia dan berasal dari Dia, segala sesuatu hidup melalui Dia, dan segala sesuatu berpusat di dalam dan menjadi sempurna dan berakhir di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Due to the limitations of human beings, Karena keterbatasan pengertian manusia, there are many precepts, many biblical laws and commandments that are written in scripture we cannot understand or even accept. banyak sekali ajaran-ajaran atau hukum-hukum atau perintah yang tertulis di Alkitab, banyak yang tidak mengenal, tidak paham, ataupun tidak bisa terima. Nevertheless, my friends, it is best for us to be very aware. The creation can never dictate terms with the Creator. Dengar baik-baik saudara, meski kita tidak mengerti, mau itu kita bisa terima atau tidak terima, dengar baik-baik, ciptaan tidak akan pernah bisa mendikte penciptanya. Mankind can never influence God or change his mind. Manusia tidak pernah sanggup mempengaruhi Tuhan atau mengubah cara pemikiran Tuhan. God does not owe anyone anything, as you have read in scripture. Tuhan nggak ngutang kepada kita, harus dengerin kita. Failure to comply to his laws and commands is disobedience. Tetapi sebaliknya, kegagalan kita untuk mematuhi aturannya adalah pemberontakan. Disobedience is rebellion, and rebellion is sin. Dan ketidaktaatan adalah pemberontakan, dan pemberontakan adalah dosa. So why do so many Christians choose to hate and sin against God in the name of Jesus? Kenapa banyak sekali orang Kristen memilih untuk membenci, untuk berdosa terhadap Tuhan? Isaiah 46, 9 to 10. God says, "Remember carefully the former things which I did from ages past. For I am God, and there is no one else. I am God, and there is no one like me, declaring the end and the result from the beginning. And from ancient times, the things which have not yet been done, saying, My purpose will be established, and I will do all that pleases me and fulfills my purpose." Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah dengan cermat hal-hal yang terdahulu yang telah kulakukan di masa lampau. Karena akulah Tuhan dan tidak ada orang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan aku, yang menyatakan akhir dan akibat sejak awal dan sejak dahulu kala hal-hal yang belum terlaksana, dengan mengatakan tujuanku akan tercapai dan aku akan lakukan segala sesuatu yang berkenan kepadaku dan memenuhi tujuanku. So my friends, pay very close attention. Saudara-saudariku, tolong simak jelas-jelas. When you read this portion of Suatu scripture, engkau membaca bagian dari firman ini, Yahweh is reminding you and me. Tuhan sedang mengingatkan engkau dan aku. He is in control Dia yang berdaulat. because He alone can declare the end and the result from the very beginning. Karena Dia sendiri yang sanggup menyatakan akhir dan akibatnya dari awal-awal. Only God knows the future. Cuman Tuhan sendiri yang tahu masa depan. No one else knows the Gak future. ada orang lain yang tahu. And in the end,
Dan pada akhirnya, only His purpose will be established. semua tujuannya akan tercapai. According to what we have read in Isaiah 46, 9 to 10, Sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari di Yesaya pasal 49 ayat 9 sampai 10. this is the proof that is written in the Bible. Inilah bukti yang tercatat di firman Tuhan. God is not here to serve you and me. Tuhan gak ada di sini. Tuhan bukan ada cuman untuk melayanimu dan melayaniku. God is teaching all of us. Tuhan sedang mengajarkan setiap kami. I am not your genie in a bottle. Aku bukan jin di dalam botolmu. I'm not here to grant your wishes. Aku nggak ada di sini cuma untuk mengabulkan permintaanmu. Only His purpose will be established. Cuman rancangan Dia yang akan terjadi, bukan rancanganmu. So please, Tolonglah, be very aware. tolong sadar. Let it be known that no one can tell God what to do. Biar engkau sadar, gak ada seorang manusia pun yang bisa mengatur atau merubah rancangan Tuhan. No one is His consultant. Nggak ada loh. Ini konsultannya Yesus yang kasih tahu Yesus apa yang harus dia No lakukan. one is His counselor. Nggak ada penasehat Tuhan. Engkau bukan penasehat Tuhan. There is no prophet, apostle, or whatever you call yourself today that can dictate terms with God. Nggak ada seorang pun. Mau itu nabi, mau itu rasul yang bisa mengatur Tuhan. So please, Tolonglah. my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, do not be deceived. jangan lagi tertipu dan banyak yang suka menipu diri sendiri. And please do not continue to practice hatred. Dan tolonglah berhenti semua kebencianmu. For God is love. Sebab Tuhan adalah kasih. And we must love our Jewish brothers and sisters. Oleh karena itu kita harus mengasihi saudara-saudari Yahudi kita. Let us pray. Ayo sama-sama kita berdoa.